Karlina. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bisa bertemu lagi, berkumpul kembali dalam keadaan sehat ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Walaupun tadi jam berapa tadi ya? Jam 3 saya sudah kontak Ustadz Nur Abadi karena di sana di Nguto itu sudah hujan deras dan angin gitu kan. Saya cuma bilang sama Ustadz Nur Abadi, mudah-mudahan nanti cuaca membaik gitu. Alhamdulillah tadi habis asar reda hujannya dan semakin ke selatan ternyata belum hujan, baru ini mau hujan gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai di sini dengan selamat, dengan sehat ya. Baik, kita sampaikan juga salawat serta salam kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang karena beliau kita sampai dengan menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Ibu-ibu, adik-adik merasakan nggak nikmatnya iman, nikmatnya Islam? Kerasa nggak? Kerasa ya, ya. Bisa sehat, bisa nikmat iman, nikmat Islam. Kita bisa berkumpul di sini di masjid ya. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa ya. Jadi pada sore hari ini kita akan lanjut membahas tentang jiwa. Kalau 2 minggu yang lalu kita membahas apa Ibu, adik-adik? Kita bahas apa 2 minggu yang lalu yang hadir? Tentang stres, tentang emosi ya, stres emosi. 2 minggu ini sudah bisa latihan untuk mengendalikan emosi? Insya Allah. Ada yang belum bisa mengendalikan emosi? Ada ya. Tapi berproses ya. Ya. Oh saya sendiri ya. Karena memang apa yang namanya emosi, namanya jiwa itu tidak bisa instan. Nggak bisa kita seperti masak mie instan gitu ya. Dari mie kering kemudian masukkan di air panas jadi mie bisa disantap, nggak bisa. Yang namanya jiwa, namanya emosi, perasaan itu semuanya berproses gitu. Nah sore ini kita akan bahas yang materinya bisa di ini ya. Kita akan bahas jadi temanya, judulnya belum kelihatannya di situ. Akal, nafsu, hati. Apa Bu? Akal, nafsu, hati ya. Jadi kita akan bahas 3 hal ya. Bahas satu apa? Akal, nafsu, hati ya. Belum muncul ya. Ya, akal, nafsu, dan hati. Bu, adik-adik, kita punya jiwa ya. Ya. Katanya kan kalau yang apa tuh? Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya. Sehat jasmani, sehat rohani. Kok jiwanya nggak ada? Ya harusnya kurang itu. Harusnya sehat jasmani, sehat rohani, sehat jiwanya juga. Jadi harusnya 3. Ya, itu. Jadi di dalam tubuh kita itu ada jasmani, ada rohani, ada jiwa. Yang seringkali sekarang lupa itu jiwanya, ya kan? Ya, gimana Bu, Mbak? Jiwa, ya. Ya, jadi kalau sekarang ini anak-anak muda nih Bu, ya mungkin putra-putranya Ibu atau cucu gitu ya, yang seusia-usia segini nih, kalau lagi capek sedikit, lagi stres sedikit, bawaannya pengen healing, ya. Iya kan? Pengennya healing gitu ya. Healing itu obat untuk apa? Ya, obat untuk stres. Stres itu gangguan di mana? Jiwanya. Ya. Pulang healing, uangnya habis, stres lagi. Pulang healing, naik motor, motornya mogok, nuntun motor, bensinnya habis, capek ya. Nah, yang capek apanya? Fisiknya, gitu ya. Ya. Stres lagi. Ya,
Bu, gini ya. Kalau jiwa itu kita umpamakan sebagai rumah, ya, di dalam jiwa itu ada 3 penghuninya. Apa tadi? Akal, nafsu, hati. Ya. Sekarang masing-masing ini semua coba dirasakan. Selama ini antara akal, nafsu, hati, mana yang paling dominan? Masing-masing coba. Apakah hati? Apakah nafsu? Ya, mana yang paling sering muncul, yang paling sering dominan, yang paling sering mengaruhi? Nafsu. Apa, Dek? Yang paling sering dia ada apa? Enggak, lanjut. Nah, ini. Kalau jiwamu itu ibarat rumah, siapa yang selama ini paling sering pegang kendali? Nafsu, akal, atau hati? Ya, coba dirasakan. Hati, alhamdulillah sudah hati. Akal. Kalau badan kita sehat, hati kita sehat. Ya, akal apa hati, Bu? Kalau akalnya sehat, hatinya jadi tenang gitu ya. Berarti akal sama hatinya dulu, baru akalnya mengikuti. Hatinya tenang, akalnya sehat gitu ya. Gimana adik-adik? Antara akal, nafsu dengan hati, mana yang paling dominan, yang paling sering mengendalikan? Ya, adik-adik kan setiap hari nih ya, mulai dari bangun tidur, aktivitas seharian, berinteraksi dengan teman-teman, berinteraksi dengan musyrifnya, ustazah, dengan masyarakat dan sebagainya, mana yang paling dominan? Dominan akalnya? Oh, akalnya tidak sehat, hatinya dengki. Iya, oke. Masing-masing sekarang pegang ya, yang paling sering muncul di dirinya tuh apa yang paling mengendalikan. Nah, sekarang kita coba lanjut ya. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya sudah jelas, Bu. Jadi kalau ibu-ibu semua, adik-adik semua, silahkan nanti dibaca Quran surat Al-Asyam ya. Ya. Jadi nanti ayat 7 sampai ayat 10 ya dibaca. Ya. Di sini ini saya tampilkan yang hanya ayat 8 ya. Jadi di sini dinyatakan bahwa Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Jadi kita ini sebenarnya sudah dikaruniai oleh Allah jiwa. Di dalam diri kita itu ada jiwa. Jiwa ini adalah sebagai jalan. Kita mau berbuat kebaikan atau mau melakukan kebaikan atau mau memikirkan kebaikan atau keburukan, ya, itu tergantung kita. Yang jelas Allah itu sudah menganugerahkan jiwa. Ya. Bisa dipahami ya, Bu? Bisa dipahami ya, Dek? Jadi kan orang ini kan ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik, ya kan? Ada orang yang salah, ada orang yang benar, ya kan? Ya. Karena sebenarnya fitrahnya Allah itu memang sudah menciptakan manusia itu disertai dengan adanya jiwa. Ya. Jiwa itu adalah jalan kefasikan atau ketakwaan. Manusia tinggal memilih sebenarnya. Ketika ibu-ibu, adik-adik nih sore-sore begini nih mendung gitu kan, enaknya ngapain? Enaknya di rumah ya. Ya, kalau ibu-ibu ini kalau sudah sepuh-sepuh begini enaknya ya, kayak seumuran saya aja enaknya kalau sore-sore begini tuh enaknya ngeteh ya, Bu ya. Iya, ngeteh. Oh, main HP. Wah, gak kalah ternyata ya. Ya. Nah, itu enak. Manusia tuh bisa memilih mana yang baik, mana yang benar gitu ya. Ya. Variasi. Ya. Ya. Jadi boleh bisa memilih gitu ya. Nah, sekarang kita akan pelajari lebih lanjut. Ya, lanjut, Mbak. Jadi
sore ini kita akan belajar tentang struktur akal dan hati. Ya, jadi Allah itu menciptakan ada nafsu, ada akal, ada hati, pasti ada tujuannya. Ya, gitu. Kemudian bisa menyadari pentingnya menata ketiganya untuk kesehatan jiwa. Ya, tadi kalau jiwa itu diibaratkan rumah, penghuninya itu ada akal, ada nafsu, ada hati, ya. Kalau jiwa yang sehat itu antara akal, apa tadi? Akal, nafsu, hati itu seimbang, nggak ada yang dominan. Kalau yang dominan itu nafsunya, ya nafsu apapun ya, baik atau buruk, kalau nafsu menjadi tidak baik. Gitu ya. Ya jadi tidak baik gitu. Ya. Tuh. Oke, lanjut ya. Nah ini jadi struktur jiwa manusia itu terdiri dari 3 tadi ya. Ada nafsu atau al-nafs ya. Kemudian ada akal atau al-akal, bahasa Arabnya ya. Kemudian ada hati atau al-qalb. Ya kita sering bicara sebutnya kolbu ya, kolbu hati gitu ya. Hati ada di mana Bu? Coba tunjukkan. Ada di sini. Di mana Bu? Di sini. Di sini sebelah sini? Apa sebelah sini Bu? Ya. Oh sakitnya di sini. Jadi kalau sakit hati itu masih bilang sakitnya di sini gitu ya, bukan di sini ya. Padahal Bu, kalau Ibu mau cari organ hati manusia itu adanya di sini Bu. Di sini tuh jantung, paru-paru, ya. Di sini jantung, paru-paru itu di sini. Kalau hati itu sebenarnya di sini. Ada di sedekat lambung, usus, kemudian di belakang ini ada hati sebelah kanan. Tapi kenapa ketika adik-adik, mbak, ibu, mbah, ya, ketika sakit hati, nunjuknya di mana? Sakitnya di sini, ya kan? Iya. Ya, kolbu itu karena memang kolbu itu berbeda dengan fisik ya di sini ya gitu. Nah kita lihat satu-satu apa itu nafsu. Lanjut. Ya ini Bu. Jadi al-nafs atau nafsu itu bisa diartikan sebagai jiwa, diri atau dorongan hasrat. Ya. Jadi dorongan hasrat itu bisa hasrat yang baik, bisa hasrat yang buruk. Ya itu lambangnya jadi api gitu ya. Api itu kan tanda apa ya? Keburukan ya, api gitu ya. Kalau itu love itu cinta gitu ya, kebaikan gitu ya. Jadi nafsu itu sebenarnya jiwa itu ya nafsu itu ya jiwa gitu, bagian dari jiwa ya. Atau kalau di dalam psikologi itu ada istilah ego. Ya, kamu egois gitu ya. Egois itu ya hasrat ya, gitu ya. Nah, ada 3 tingkatan nafsu dalam tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu kalau kita belajar agama ya Islam itu artinya pembersihan jiwa. Ya. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu pembersihan jiwa ya di dalam Islam ada kitab-kitabnya gitu ya. Itu artinya membersihkan jiwa. Nah, nafs atau akal itu ada 3 macam. Yang pertama adalah nafs ammarah, ya. Kemudian nafs lawwamah, dan yang ketiga adalah nafs mutmainnah. Kira-kira yang baik yang mana Bu? Adek? Mutmainnah. Ya, itu impiannya kita Muslim ya. Insya Allah kita pengennya kan akhir hidup ini husnul khotimah ya, dalam keadaan mutmainnah gitu.
Kita lihat satu-satu. Lanjut. Ya. Apa itu nafs amarah ya? Dari gambarnya ketahuan ya. Dari gambarnya orang apa itu? Orang marah ya. Jadi nafs amarah itu adalah yang memerintahkan kepada keburukan yang ada di dalam jiwa kita ya. Kalau ibu mungkin merasakan atau seperti ada bisikan gitu ya. Ya, kok kayaknya saya mengarahnya pengennya marah gitu ya. Amarah gitu rasanya kok pengen apa sih? Pengen nesu. Pengen ngamuk-ngamuk gitu ya. Rasanya jengkel gitu kan. Apa sih kalau orang Jawa bilang kalau pengen marah banget tuh apa tuh, Bu? Rasanya pengen marah banget gitu tuh apa tuh? Ya. Nah, itu namanya nafs amarah ya. Nah, ini ada di dalam Quran surat Yusuf ya. Saya baca artinya aja ya. Nah, nanti baca Arabnya, ibu-ibu silahkan pulang dari sini nanti dibuka Qurannya, dibaca lagi ya. Insya Allah nanti dapat pahalanya. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong pada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Jadi Bu, nafsu tadi kan hasrat ya, hasrat dari dalam diri, bisa hasrat baik, bisa buruk ya. Kalau yang buruk itu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafs yang diberikan rahmat oleh Allah. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan kepada manusia, Allah akan memberikan rahmat pada nafs itu, pada nafsu itu. Nafsunya menjadi suatu nafsu kebaikan. Apa sih nafsu kebaikan? Coba contohnya apa? Ya pengen berbuat baik gitu. Ya pokoknya hasratnya pokoknya pengen berbuat baik gitu. Jadi mungkin setiap bangun tidur pagi itu sudah saya mau berbuat baiknya apa? Ya. Nah itu nafsu pengen berbuat baik. Tapi kalau nafsu kejahatan banyak ya, nafsu kejahatan ya. Pengen ngelihat sandal temennya kok bagus ya sandalnya itu ya. Aduh aku bagus pokoknya nafsunya terus gimana caranya aku bisa minimal aku bisa pakai gitu. Nah itu udah hasrat keburukan. Jarang muncul alhamdulillah. Ya gitu. Lanjut. Nah kemudian nafs lawamah, apa itu? Kalau dilihat dari gambarnya orang apa itu? Orang yang stres, mojok gitu ya, di pojokan gitu ya. Ya. Jadi nafs lawamah ini adalah yang mencela diri sendiri. Ini ada dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Nanti silahkan adik-adik ibu ya dibuka Qurannya. Yang artinya, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali diri sendiri. Nafsu lawamah ini bagus, baik atau tidak, Bu? Dek, baik atau enggak? Baik atau enggak? Enggak baik. Menyesali diri sendiri itu baik apa enggak? Baik apa enggak? Ya. Sebenarnya ini tuh baik. Yang enggak baik kalau keterusan jadi overthinking. Itu yang enggak baik. Ini tuh sebenarnya baik. Karena ini menyesali diri itu artinya muhasabah kan? Muhasabah kepada diri sendiri. Oh, ternyata aku tadi melakukan kesalahan gitu. Getun ya, gelo gitu. Kecewa gitu. Aduh, aku tadi salah ngomong gitu misalkan. Tadi aku ditegur sama ibu gitu ya. Aku tadi salah ngomong. Itu tuh nafsu lawamah. Baik kan itu? Baik. Tetapi ketika nafsu lawamah ini keterusan, itu jadi tidak baik. Jadi sesuatu hal kesalahan kecil tapi terlalu dirasakan dalam, apa orang wong Jawa bilang jero gitu ya, terlalu dirasakan jero banget salahnya, itu jadi tidak baik. Ya. 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 Ya, jadi khilaf itu ini lawamah Bu itu berarti. Jadi itu memang Allah
memberikan manusia nafsu lawamah ini. Tadi menyadari bahwa khilaf itu berarti nafsu lawamah. Jadi itu baik sebenarnya ketika menyadari, oh aku tadi khilaf gitu, aku lupa, aku salah. Itu baik. Yang tidak baik adalah ketika nafsu lawamah ini kebablasan, keterusan, mikirnya jero gitu ya, terlalu dalam gitu loh. Ya, kalau anak muda istilahnya apa? OVT ya, overthinking gitu ya. Ya, jadi terlalu salah, ketakutan banget. Aduh ya Allah, gara-gara aku tadi, gara-gara aku apa gitu. Padahal apa yang dilakukan tadi tidak terlalu memberikan apa ya, kerusakan yang banget gitu, tetapi dia merasa itu kesalahan besar banget gitu. Itu karena kebablasan. Jadi nafsu lawamah ini sebenarnya baik gitu ya. Kemudian lanjut. Ya, nafsu yang ketiga. Nah, ini nafs mutmainnah. Jadi nafsu yang tenang dan kembali kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Fajr ya, nanti dibaca ayat 27 sampai ayat 30 ya. Ini saya ambil yang ayat 30 aja. Wahai jiwa yang tenang. Jadi Allah itu memang memanggil-manggil kita, wahai jiwa yang tenang sini gitu loh, pulang sini gitu. Wahai jiwa yang tenang gitu. Ya. Jadi ya mudah-mudahan ya Bu ya. Dek, kita semua ini hidup nanti di akhir waktu. Sampai saatnya Allah memanggil, hati kita dalam keadaan mutmainnah, tenang. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Ya. Oke. Tadi kita sudah bahas apa tadi, Bu? Bahas tadi akal ya? Tadi nafsu ya? Tadi nafsu. Nafsu tadi ada berapa? 3, 1, 2, 3. Sudah ya, hafal nih. Nah, sekarang kita masuk akal atau al-akal. Akal adalah anugerah untuk membedakan yang hak dan yang batil. Antara hak yang batil itu antara yang benar dan yang salah. Kalau nafsu tadi hasrat gitu ya, pokoknya keinginan gitu kan. Tapi kalau kita hanya hasrat saja, itu dia tidak bisa membedakan baik buruknya, benar salahnya nggak bisa membedakan. Yang bisa membedakan adalah akal. Jadi memang manusia itu dianugerahi Allah nafsu dilengkapi dengan akal. Maksudnya agar ya si akal ini bisa mengatur, bisa membedakan, bisa memberikan petunjuk buat nafsu. Ya. Nah, kalau orang-orang yang akalnya terganggu, ya, ada ya saudara-saudara kita yang akalnya terganggu, ya ada. Yang gangguan jiwa itu kan akalnya terganggu, hasratnya ada, tetapi dia tidak mampu untuk membedakan mana baik mana buruk, gitu. Ya, karena akalnya terganggu. Ya. Jadi fungsi akal adalah fungsi untuk berpikir, fungsi untuk menimbang mana baik mana buruk, ya. Fungsi untuk mengambil keputusan. Mana nih? Aku mau lakukan yang mana nih? Oh, ini buruk. Resikonya begini, ya. Tapi ada manfaatnya, tapi resikonya lebih banyak. Ya, saya tidak akan lakukan. Ya. Kita kan sering ya, dalam kehidupan ini kan kita sering dihadapkan dengan suatu pilihan, gitu ya. Nah, kita pertimbangkan ini, mau jalan apa enggak ya? Mau dilakukan apa enggak ya? Ada tawaran bagus nih, mau diterima apa enggak ya? Itu yang berfungsi, yang bekerja adalah akal. Kalau yang berfungsi itu hanya hasrat, nafsu, wah ada tawaran ini, uangnya banyak ini, gitu ya. Kalau hanya sekedar nafsu, ya ambil gitu ya. Tapi kalau akalnya bekerja, dia akan mempertimbangkan halal enggak ya, merugikan orang lain enggak ya, nah, dia akan bisa ambil keputusan. Tapi kalau akalnya nggak berfungsi, yang berfungsi itu lebih dominan nafsunya, yang dipikir pokoknya wah ada tawaran bagus dapat uang banyak, nggak peduli ini merugikan orang lain, nggak peduli itu halal dan haram. Sekarang banyak nggak yang seperti itu? Banyak ya.
Mudah-mudahan tidak termasuk yang ada di sini. Ya, dengan keluarga-keluarga kita semua tidak seperti itu. Ya, jadi akal ini adalah anugerah ya, jadi membedakan baik dan buruk, dan keseimbangan akal dan iman ini dalam Islam memang dijaga gitu ya. Jadi harapannya kita itu seimbang antara akal dengan iman. Ya, lanjut. Nah, kemudian yang ketiga adalah hati, al-qalbu. Jadi hati ini adalah pusat spiritualitas, tempat iman dan kebenaran. Hati ini hubungannya langsung dengan Allah. Gitu. Kebenaran yang ada, kebenaran yang hakiki itu ya sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Ya, itu semua ada di hati. Gitu. Hati bisa sakit. Hati yang sakit namanya marid. Hati itu bisa keras. Hati yang keras namanya khosiyah. Hati itu juga bisa tenang. Hati yang tenang namanya salim, kolbun salim. Hati yang sakit itu yang gimana? Gimana hati yang sakit? Ya, ngelihat, kok dia cantik banget sih. Ya, kok dia cantik ya, pipinya nggak ada jerawatan ya, tak doain deh dia jerawatan. Nah itu. Ya, itu hati yang sakit gitu ya. Tidak senang melihat orang senang. Nah, tidak senang melihat orang senang, itu hati yang sakit gitu. Ya. Tapi kalau senang melihat orang yang senang, itu sehat. Ya. Hati yang sakit. Hati yang keras, ngengkel. Apa tuh? Ngengkel itu apa ya? Susah dikasih tahu. Nggak mau penerima nasihat, ya. Pokoknya aku yang ini. Kalau mau aku ya begini. Pokoknya kalau mau ya aku begini. Kalau nggak mau ya udah terserah kamu. Ya. Itu tuh hati yang keras, nggak bisa dikasih tahu. Gitu ya. Ada Bu yang itu? Ya egois gitu ya. Jadi tetanggaan gitu, sebelahan. Tetangga yang sebelah kanan ini dia piara ayam, terus yang sebelah kiri ini dia nggak punya ayam, tapi ayamnya tetangga sering datang sering ke rumahnya. Jadi kalau pagi-pagi kirim hadiah, ayam tuh kalau pagi kirim hadiah gitu ya. Nah yang tetangga yang punya rumah itu sebenarnya merasa, aduh kok terganggu ya, tiap pagi kok aku harus ngebersihin halaman hadiah dari tetangga sebelah. Nah, yang tetangga tadi yang merasa ini bilang sama tetangga itu, "Mbok tolong ayamnya di kandang atau ayamnya dirawat itu." Yang punya ayam bilang, "Yus pokoknya kowe kalau mau tetangga sama aku ya pokoknya terima apa adanya." Ya itu namanya ya, itu keras, gak bisa dikasih tahu ya. Nah, kalau hati yang tenang dikasih tahu ya, oh ya maaf saya salah, nanti ayamnya di kandang, nanti kalau sudah besar ayamnya dipotong ya, dimasak nanti dikirimi opornya. Nah itu kan enak ya, gitu. Bahasanya kayak gitu ya. Mudah-mudahan yang di sini nggak ada yang begitu. Yang di sini tuh semuanya hatinya qalbun salim, gitu ya Bu ya. Iya. Jadi insya Allah ya. Jadi hati itu sebagai raja yang mengendalikan anggota tubuh kita. Kita ini baik buruk ya, mau tenang mau ribut mau apa, itu sebenarnya yang mengendalikan itu adalah hati. Jadi yang benar-benar harus dirawat, harus dijaga itu apa Bu? Hati ya. Makanya kita itu harus sering menjaga hati. Jaga prasangka. Jaga hati itu jaga prasangka. Masih ingat ya lagunya Agim ya? Jagalah hati. Jagalah hati. Masya Allah. Nanti dilanjutkan lagi lagunya ya. Jadi jaga hati itu kita menjaga prasangka. Menjaga prasangka baik sama Allah, menjaga prasangka baik pada siapapun. Ya. Jadi kalau ingat 2 minggu yang lalu, ini ibu-ibu pada cantik-cantik gitu ya, sore berduyun-duyun datang ke masjid. Ada tetangga yang mungkin dia
kok aku enggak, itu ada apa sih tetanggaku. Tapi kalau prasangkanya baik, oh tetangga-tetangga itu mungkin aku enggak diundang, aku enggak dikasih tahu, aku enggak diajak karena dikiranya aku masih di luar kota gitu kan. Itu prasangka baik. Tapi kalau prasangka buruk, wah iki ngopo iki, aku dimusuhin ini kayaknya. Ya, langsung apa kemarin live group ya, keluar dari grup WA, itu karena prasangka tidak baik. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau tanya enggak? Boleh. Nggak nyaman gitu ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ibu siapa tadi namanya? Bukus ya, Bukus ya. Ibu ini kalau dari 3 tadi, antara akal, nafsu dan hati, berarti yang dominan apa Bu? Yang mengendalikan ya akhir-akhir ini. Antara akal, nafsu dengan hati. Yang paling dominan mengendalikan Ibu apa? Nafsu ya, nafsu ya. Pokoknya pingin gitu ya. Ya. Segala sesuatu itu diawali dengan niat ya. Ya. Jadi termasuk nafsu, keinginan, hasrat itu pasti ada niatnya ya. Ya. Supaya nggak kecewa gitu ya. Memang kita lihat dari niatnya. Seringkali Bu, kalau kita mau berbuat sesuatu ya, kalau niatnya itu pada manusia ya, niatnya itu ke manusia, itu seperti kita merencanakan kekecewaan. Karena apa? Karena manusia itu tidak selalu bisa memenuhi apa yang menjadi harapan kita. Kita harapannya mau berbuat baik, aku tuh baik loh, mau bantu gitu ya. Tapi kok ternyata tidak diterima dengan baik sama yang dibantu. Padahal kita niatnya baik, aku tuh niatnya baik mau bantu kamu gitu. Tapi kok tidak diterima dengan baik. Aku tuh niatnya baik, mau apa misalkan bersih-bersih masjid, niatku tuh baik gitu. Tapi ternyata tidak diterima oleh jamaah yang lain. Ada ya gitu ya? Ya. Jadi ya niat Bu, segala sesuatu dari hasrat tadi, hasratnya mungkin sudah bagus ya. Kembali kepada kita. Ibu berarti ibu nafsu lawamahnya sedang berfungsi gitu ya. Sedang bekerja nafsu lawamahnya. Ibu kan berarti muhasabah gitu ya. Wong aku tuh niatku udah baik loh, aku mau ini, tapi kok rasanya kok piye ya? Nah, itu berarti nafsu lawamahnya tadi ibu menilai ke diri sendiri ya. Kok rasanya ngene ya, kok rasek ya gitu kan? Ya. Itu ibu lanjutkan untuk kembali melihat niatnya. Aku niatku apa ya? Weh wong aku tuh niatku tuh niat lillahi ta'ala. Bener-bener aku tuh hanya mencari ridho Allah. Enggak pedulilah orang mau ngomong apa, enggak pedulilah mau apa, orang mau gimana, kesulitan apa gitu. Itu akan lebih tenang Bu di hati. Ya. Jadi kita kembali ke niat gitu. Makanya sebenarnya ada topik yang membahas khusus tentang niat gitu ya. Jadi niat itu ada niat bagaimana kita niat memang lillahi ta'ala. Ada niat yang memang niat kita itu untuk ke diri sendiri. Ada niat yang memang kita harapannya adalah untuk bisa memberikan kebaikan kepada lingkungan. Jadi niat itu ada 3 gitu. Ya. Yang baik ya, yang seimbang gitu. Tapi sumber utama ke niat itu adalah yang kuat adalah niat lillahi ta'ala. Mungkin begitu Ibu?
Ya. Ya. Nggih. Memang itu Ibu tadi ibaratnya nanam pepaya California, bibitnya California ya Bu ya, sudah ditanam. Ibu mungkin nanamnya nggak hanya satu pohon gitu ya, nggak hanya nanam satu pohon, ada ini. Tapi loh, ya mungkin atau tetangga gitu ya, tetangga sama-sama nanam bibit California, yang punyanya bungkus itu keluarnya pepaya Grendel. Ya, tetapi yang temennya Ibu, loh kok kue iso California kok jadi buahnya super California gitu ya, bisa gitu ya. Atau yang satu lagi yang ketiga bibitnya California tapi kok iki benar-benar seperti sesuai harapan gitu. Jadi itu ada faktor lain Bu, ada faktor lain yang mempengaruhi. Sama halnya begini Bu, Ibu punya di rumah punya anak 3 misalkan, sama-sama anak kandung ya, satu rumah, dididik dari lahir sampai besar sama gitu ya, makannya ya sama gitu ya, ibu bapaknya sama, ibu bapaknya kalau memperlakukan mengasuh juga sama gitu kan, tapi hasilnya sama apa beda? Beda ya, karena banyak faktor Bu ya, banyak faktor. 3 anak 3 kepala kalau saya bilang begitu kan gitu ya, jadi banyak faktor. Faktornya itu faktor dari dalam tubuhnya sendiri ya, ada yang ringkih, gampang sakit ya. Ada yang cilian aten gitu kan ya, tapi ada juga yang kuat mentalnya gitu, macam-macam gitu ya. Jadi itulah anugerah Allah. Allah itu luar biasa gitu ya. Jadi memang di dalam hidup ini ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ada sesuatu yang di luar kendali kita. Nah, tugas kita manusia agar kita tetap sehat jiwa itu adalah kita kendalikan yang kita bisa kendalikan. Yang kita tidak bisa kendalikan, kembalikan kepada Allah. Itulah bentuk tawakalnya kita. Bentuk imannya kita beriman kepada Allah bahwa segala sesuatu kebaikan itu datangnya dari Allah. Segala sesuatu keburukan itu terjadi karena kita manusia. Itu ada ayatnya. Tapi ada itu. Jadi segala kebaikan itu datangnya dari Allah, tetapi segala keburukan, musibah itu datangnya dari kita manusia. Gitu. Begitu Ibu Kus? Bisa dari tanah, bisa juga memang bibitnya katutan gitu ya. Bibitnya itu Ibu mungkin belinya bibit kan California, tapi kok katutan ada satu yang bukan California, bisa tanahnya, bisa cuacanya gitu kan? Iya. Jadi banyak faktor gitu. Siap, banyak faktor begitu. Ada lagi? Adik-adik mungkin mau tanya? Tapi bisa dipahami ya? Iya, kalau mau tanya boleh ya. Oke. Yuk, kalau belum ada lanjut. Ya. Alhamdulillah hujannya deras. Ya, ini waktu yang mustajab kita untuk berdoa. Karena salah satu mustajabnya doa itu adalah hujan. Hujan adalah rahmat, ya. Ya. Jadi ini sebenarnya menjawab pertanyaannya Bu Kus tadi. Bagaimana kita menata nafsu, akal, dan hati? Udah, ini udah akhir. Ya. Jadi caranya apa? Artinya adalah semangat untuk memperbaiki diri. Ya, semangat. Jadi kita
ya semangat untuk memperbaiki diri. Misalnya kayak ibu-ibu nih datang pengajian, pokoknya semangat, hujan juga berangkat. Yang penting aku bisa jadi muslimah yang baik gitu. Nah, itu namanya mujahadah gitu, ya. Kemudian tadabur dan zikir ya. Tadabur itu artinya proses untuk memahami makna-makna dari Al-Quran, dari ilmu ya. Ilmu ini sebenarnya kayak hujan. Hujan ini ketika kita memaknai hujan ini sebagai rahmat, itu adalah tadabur gitu ya. Ketika kita memaknai bahwa tadi buku cerita saya mau berbuat baik tetapi kok lingkungan tidak menerima dengan baik, kita memaknainya, mentadaburinya, kenapa ya seperti ini. Kemudian akhirnya kita bisa mengambil hikmah, oh ini ada hikmahnya, Allah mengajarkan saya untuk lebih sabar misalkan begitu ya gitu. Nah jadi untuk bisa menyeimbangkan antara akal, nafsu dan hati, itu banyak-banyaklah kita membaca Quran ya, banyak-banyaklah ibadah ya, datang ke majelis ya. Jadi datang ke majelis ini adalah termasuk salah satu cara untuk bisa menyeimbangkan antara nafsu, akal dan hati ya. Itu lanjut yuk, lanjut materinya. Nah ibu ya, jadi ingin jadi perempuan seperti apa aku? Jika hatiku selalu tenang, akalku jernih, nafsuku terkendali. Ya kita pengennya tadi ya, husnul khotimah tadi ya, kita mati dengan tenang gitu. Pulang itu dengan tenang, nggak ada dendam, tidak ada pikiran, tidak ada apa, pokoknya pulang tuh tenang gitu loh. Langit menyambut kita dengan senyum gitu, pengennya begitu kan? Ya, itu bagaimana supaya kita husnul khotimah, mutmainnah tadi. Kita selama hidup jaga hati, kendalikan emosi ya, itu jernihkan akalnya ya. Lanjut ya, lanjut berikutnya. Hati adalah pemimpin ya, hati adalah pemimpin, nafsu itu musuh. Walaupun tadi nafsu itu ada nafsu kebaikan, tapi seringkali manusia tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk, cenderungnya lebih nafsu itu nafsu buruk ya. Jadi di sini ditulis memang nafsu itu musuh supaya kita waspada, jangan sampai kita terbawa nafsu ya. Jadi nafsu adalah musuh dalam selimut, akal adalah penasehat, dan iman adalah pelindung ya. Ini yang bilang Ibnul Qayyim bilang begitu ya. Hati adalah pemimpin, nafsu itu musuh dalam selimut, akal adalah penasehat, iman adalah pelindung. Jadi banyak-banyaklah kita bermajelis, baca Quran ya, itu supaya iman kita tetap kuat ya. Baik, terakhir ya. Sebagai penutup ini, tadi di awal saya katakan bahwa untuk bisa sehat jiwa itu pakai proses. Untuk kita bisa punya hati yang mutmainnah itu pakai proses, nggak bisa instan gitu ya. Ya sekarang yang kalau adik-adik ini insya Allah umurnya masih panjang ya, insya Allah. Kalau hitungan begini kan masih panjang gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu mungkin yang sudah 70 ke atas gitu, kalau hitungan ini umurnya kita tidak tahu ya. Tapi Allah tuh nggak tahu ya. Menentukan manggil itu kan nggak tahu. Saya sehari yang kemarin ya, teman adik kelasnya anak saya itu usianya 18 tahun. Pagi berangkat sekolah biasa nggak apa-apa, pulang sekolah hanya tinggal nama. Jadi orang tuanya itu tinggal dikasih nama, ini putranya kecelakaan di rumah sakit meninggal, usia 18 tahun. Tadi siang saya juga habis takziah, ibunya anak saya, temannya anak saya. Jadi dia pagi berangkat kerja ya, siang itu mau cari makan buat makan siang, nyebrang di depan kantornya ditabrak motor, perdarahan, meninggal, usianya 48 tahun ya. Jadi kita nggak tahu usia itu, kita nggak tahu ya. Tetapi harapan kita mati, kita di akhir itu hati kita dalam keadaan mutmainnah
Dan untuk bisa mencapai itu pakai proses, nggak bisa instan. Gitu ya Bu ya? Ya. Jadi alhamdulillah ini sudah materi terakhir hari ini. Insya Allah adik-adik, ibu-ibu semua sudah dapat poinnya ya. Poinnya tadi kita belajar bahwa jiwa itu terdiri dari apa? Akal, nafsu, dan hati. Semuanya harus dikendalikan, harus dijaga. Begitu Ibu, adik-adik ya. Terima kasih. Karena waktunya juga sudah mendekati maghrib, alhamdulillah materi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa membuat kita ini menjadi pribadi yang akhir mutmainnah ya. Ada salah dan kurang saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terasa sudah waktunya mepet maghrib ya, dan alhamdulillah juga ilmu yang disampaikan Ustazah ini ilmu basic banget ya, kayak ilmu yang benar-benar harus kita pahami gitu ya. Bahkan saya pernah dengar Rasulullah itu selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, bahwa beliau senantiasa untuk berdoa agar hatinya terjaga di jalan Allah. Gitu ya Ustazah? Oh ya. Kemudian kami semua dari pondok mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu jamaah yang telah membantu dalam konsumsi kajian Kamis hari ini. Alhamdulillah, saya selaku MC mohon maaf jika ada salahnya. Saya tutup. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.